Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kita akan membawakan alur cerita series Girl From Nowhere episode 4. Sebelum melanjut ke ceritanya, silahkan skip di sini buat yang nggak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe dulu buat yang mau lanjut tonton videonya. Oke, let's check this out. Film dibuka dengan sebuah monolog. Apa yang bisa kita beli dengan uang? Ruangan, ketenaran, banyak barang, citra sosial, atau mungkin bisa membeli lebih dari itu semua. Kali ini, Nano pindah ke sebuah sekolah elit. Dan di hari pertamanya di sekolah itu, dia membeli sebuah ruangan kelas untuk dijadikan ruang pribadinya. Membeli sebuah ruangan adalah sebuah hal yang wajar bagi murid-murid di sekolah elit itu, asalkan memiliki banyak uang. Setelah membeli ruangan itu, Nano menyulapnya menjadi sebuah ruangan kantor. Di sekolah itu, ada seorang murid bernama Dino yang baru pulang dari Inggris dan membawakan teman-temannya banyak oleh-oleh. Teman-teman Dino menyukainya karena Dino sangat kaya dan memiliki keluarga terpandang. Nano pun masuk ke kelas dan memperkenalkan dirinya pada Dino dan juga teman-temannya. Dia mengatakan bahwa ia membeli ruangan itu untuk membuat perusahaan. Sepulang sekolah, Dino dan kawan-kawannya mendatangi ruangan Nano karena dia berkata bahwa dia bisa membantu Pop mendapatkan hadiah motor dari ayahnya meskipun nilainya jelek. Setelah Pop membayar sejumlah uang, Nano meminta rapot Pop dan menghancurkannya. Lalu, Nano membuat rapot yang baru dengan nilai yang lebih bagus. Nano pun berkata dia bisa melakukan segalanya. Maka pada hari-hari berikutnya, banyak murid-murid mengantri di depan ruangan Nano untuk meminta bantuan jasanya. Dia benar-benar bisa melakukan apapun, mulai dari mengirim preman hingga menyewa pacar bayaran. Sepulang sekolah, Nano bertanya pada Dino apakah dia memerlukan bantuannya. Namun Dino menolak dan Pop berkata Dino tak perlu bantuan apapun. Dia anak orang kaya, murid yang baik, orang tuanya hidup di luar negeri dan tidak ada masalah dengan pacarnya. Hidupnya sangat sempurna. Pada saat itu, teman-teman Dino ingin pergi bersama, tetapi mereka bingung menentukan tujuannya. Dan Dino pun berkata dia sudah bosan pergi ke luar negeri. Maka Nano berkata dia ingin pergi ke rumah Dino. Teman-teman Dino pun sangat tertarik dan mereka akan meminta izin pada orang tua mereka dengan berpura-pura akan berkemah bersama. Mereka sangat senang karena mereka belum pernah ke rumah Dino sama sekali. Dan dari cerita yang mereka dengar, rumah Dino sangatlah mewah dengan kolam renang besar dan bahkan sebuah lapangan golf. Namun Dino menolaknya dan berkata dia takut barang-barangnya akan rusak jika teman-temannya datang ke rumahnya. Akhirnya, setelah teman-temannya merayunya, Dino pun setuju mengajak mereka ke rumahnya. Sepulang sekolah, telah ada sebuah mobil mewah menjemput Dino. Namun anehnya, setelah sampai di tujuannya, Dino membayar sejumlah uang pada sopirnya. Ternyata mobil itu adalah sebuah mobil sewaan, bukannya mobil pribadi Dino. Dan dia pulang ke sebuah rumah biasa, bukannya rumah mewah seperti yang ia ceritakan pada teman-temannya. Begitu masuk ke rumahnya, orang tuanya sedang membungkus barang dagangan dan Dino pun ingin membantu mereka. Namun orang tuanya tak mengizinkannya dan menyuruhnya belajar saja. Sesampainya di kamarnya, teman-teman Dino mulai mengiriminya chat tentang rencana mereka ke rumah Dino esok hari. Maka dengan terpaksa Dino menelpon Nano dan meminta bantuannya. Dia meminta Nano mencarikan rumah pengganti sesuai deskripsinya. Nano pun menyetujuinya dengan biaya 200.000 baht. Lalu Dino pun menyetujui biaya yang diberikan oleh Nano. Pada malam itu, Dino mengambil uang di ATM ayahnya yang sebenarnya untuk membayar uang sekolah dan juga utang pada rentenir. Pada pagi harinya, saat Dino akan berangkat sekolah, ayahnya menyadari
jika uang di ATM-nya telah hilang. Ayahnya mulai berdebat dengan petugas bank di sebuah telepon karena dia yakin kartu ATM-nya ada di dompetnya. Lalu hari yang dinantikan teman-teman Dino pun tiba. Mereka segera masuk ke rumah Dino yang mewah. Setelah mereka masuk ke ruang tamu Dino, Nano memegang bel dan meminta Dino memanggil pelayan untuk membawakan whisky. Dan betapa terkejutnya dia ketika para pelayan datang. Mereka adalah ayah dan ibu Dino. Mereka pun tertegun melihat putra mereka adalah orang yang harus mereka layani. Lalu, Wan mengatakan bahwa ia ingin melihat foto ayah dan ibu Dino yang seorang duta besar. Dino berkata bahwa semua foto telah dibawa ke Inggris, tempat orang tuanya kini berada. Nano pun berkata, seharusnya mereka bisa menemukan foto duta besar di internet ataupun di koran. Lalu teman-teman Dino menyuruh pelayan mencari foto orang tua Dino di internet. Lalu mereka pun memberikan sebuah foto, namun Nano berkata bahwa Dino tak mirip dengan orang yang ada di foto itu. Lalu pelayan wanita itu berkata bahwa semua orang mengatakan Dino tak mirip dengan ayahnya, tetapi mirip dengan kakeknya. Tampaknya orang tua Dino tak ingin kedok anaknya terbongkar di depan teman-temannya. Kemudian mereka semua pun makan siang bersama. Teman-teman Dino meminta whisky pada pelayan. Tetapi pelayan menolaknya karena mereka masih di bawah umur. Mereka pun tak terima dan tetap memaksa untuk meminta minuman itu. Akhirnya, atas perintah Dino, pelayan pun menuangkan whisky untuk mereka semua. Setelah mereka minum, Nano mengeluarkan ganja untuk dihisap dengan teman-temannya. Dino pun melarang mereka menghisapnya, namun mereka terus mendesak Dino. Maka mereka pun bergiliran menghisapnya satu persatu. Dino mulai merasa semakin tak enak ketika teman-temannya meminta dituangkan wine dan ibunya tanpa sengaja menumpahkannya ke baju Wan. Mereka pun mulai marah-marah, namun akhirnya Dino bisa menenangkan mereka dan mereka berpindah ruangan. Di ruangan itu, Nano menemukan sebuah pistol dengan satu peluru. Lalu mereka pun taruhan, siapapun yang tertembak peluru itu akan menang dan mendapatkan sejumlah uang. Mereka pun menembak ke lengan mereka satu persatu. Saat tiba giliran Nano, dia tak mengarahkannya ke lengan seperti teman-temannya, tetapi langsung ke kepalanya. Untungnya, dia masih selamat. Sekarang tinggal giliran Dino yang harus mengikuti permainan itu. Lalu saat Dino telah memegang senjata, pelayan pria masuk dan merebut senjata itu. Dia pun berkata, dia sudah sangat muak melihat tingkah anak-anak itu. Dia sangat marah karena anak-anak itu dengan mudahnya mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi sejumlah uang. Padahal orang tua mereka dengan susah payah membiayai hidup mereka dan juga sekolah mereka. Teman-teman Dino tak terima telah diganggu oleh pelayan itu. Lalu, Pop menghajar pelayan itu hingga pingsan. Teman-temannya berusaha menghentikannya. Kemudian pelayan wanita datang dan melihat suaminya telah terkapar dan dia pun mengambil pistol dan menodongkannya pada mereka. Tapi mereka tak merasa takut karena mengira pelayan itu tak akan berani menembak mereka. Pop pun merebut pistol itu dan segera menghajar wanita itu sampai ia pun tak bergerak. Dino tak mampu melakukan apapun melihat orang tuanya terkapar di depannya. Tiba-tiba dari belakang, Nano tertawa terbahak-bahak. Pada malam harinya, Dino kembali ke rumahnya. Dia melihat ayah dan ibunya yang babak belur sedang makan bersama. Ayah dan ibunya menanyakan bagaimana acara kemah Dino. Dino pun tak mampu menjawab apapun. Mereka bertiga kemudian makan bersama sambil menangis dan mengingat saat teman-teman Dino memberikan 350.000 baht sebagai uang tutup mulut serta kompensasi atas kejadian yang menimpa mereka. Lalu ayah Dino berkata, jika Dino akan melakukan kemah lagi,
Jangan lupa beritahu ayah dan ibunya. Dan film pun selesai. Well, jadi uang bisa beli apa aja nih teman-teman? Hanya beli barang-barang atau bisa juga membeli harga diri? Oke, segitu aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you and see you. Bye.